Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya memberi judul mengalahkan dan mengatasi kekhawatiran. Firman Tuhan saya ambil di dalam Filipi pasal yang 4 ayat 6. Firman Tuhan katakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kekhawatiran siapapun bisa dan pernah mengalaminya. Kekhawatiran bisa kita biarkan menggelembung dalam pikiran kita dan bercokol di hati kita sehingga mengganggu aktivitas kita dan kehidupan kita. Tetapi kita juga punya pilihan untuk kita bisa membuang kekhawatiran itu, menyerahkannya kepada Tuhan. Alkitab bukan saja memberi larangan untuk kita menjalani hidup dengan kekhawatiran. Seperti firman Tuhan katakan, janganlah kamu khawatir, janganlah hendaknya kamu khawatir. Itu sebuah larangan. Tetapi firman Tuhan juga memberi solusi bagaimana ketika umat-umat Tuhan mengalami atau menghadapi masalah-masalah yang bisa saja membuat hati serta pikiran menjadi khawatir. Firman Tuhan tadi dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan katakan untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan juga katakan bahwa kita perlu berdoa kepada Tuhan, perlu juga mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita menghadapi perkara yang bisa saja itu berpotensi membuat kita dikuasai oleh kekhawatiran. Kekhawatiran memang bisa terjadi, tetapi kita bisa ambil pilihan menyikapinya dengan kita menyerahkan segala persoalan kita kepada Tuhan di dalam doa, di dalam permohonan, dan jangan lupa juga untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Solusi yang kedua yang Tuhan berikan supaya hati kita tidak dikuasai kekhawatiran atau hati kita biar merasa damai dalam menjalani kehidupan ini. Seperti yang ditulis dalam Mazmur pasal 62 ayat 6, ayat yang sering kita dengar, sudah menjadi ayat hafalan bisa saja buat kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Jadi solusi yang kedua yang Allah berikan supaya hati kita memiliki ketenangan, bahwa hati kita dekat kepada Tuhan. Bukan saja dekat antara jarak, tetapi perasaan kita juga dekat dengan Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang menjadi penolong dan pembela dalam kehidupan kita. Berikutnya, solusi yang Tuhan berikan juga supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran, kita bisa mengatasi kekhawatiran, yaitu jadikan Tuhan pengharapan kita. Seperti yang ditulis di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan ke-8, di sana dikatakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya akan bacakan Yeremia 17 dari ayat 7, saya bacakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita menjadi orang-orang yang tidak pernah khawatir di masa-masa kering, di masa-masa sukar sekalipun. Kalau kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita bawa pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan kita kepada manusia bisa saja mengecewakan.
Tapi pengharapan kita kepada Tuhan itu satu pengharapan yang pasti. Dan ketika kita diperhadapkan pada kesukaran-kesukaran, kita bisa saja khawatir, tapi kita bisa menyerahkan semua kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kita bisa membawa hati kita kepada Tuhan. Kita bisa berharap untuk segala sesuatu dalam hidup ini. Kita bisa berharap mengandalkan Tuhan saja. Maka kita akan dipenuhi hidup kita dengan damai dan sejahtera. Di dalam Amsal ada satu peringatan juga buat saat-saat kita menghadapi kekhawatiran. Di dalam Amsal pasal 25, saya akan bacakan ayat 25 dan 26, dikatakan demikian. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang khawatir di hadapan orang fasik. Saudara, di sini ada dua pernyataan. Bisa saja perkataan kita mendatangkan kesegaran, kesejukan bagi orang yang mendengarkannya. Tetapi perkataan kita juga bisa melemahkan semua orang yang mendengarkannya. Kalau kita sebagai orang benar, kita orang percaya, orang beriman, tetapi kita menyatakan atau mengatakan hal-hal yang mengkhawatirkan, kita mengatakan kekhawatiran-kekhawatiran kita kepada orang fasik, itu digambar seperti air yang keruh, sumber yang kotor. Itu tidak bisa menyegarkan, tidak diminati. Tetapi di dalam ayat 25, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Kata-kata kita bisa menjadi air sejuk bagi orang yang mendengarkannya. Di masa-masa sukar ini, apa yang akan kita katakan? Kita akan menjadi sumber air yang sejuk, yang bersih, yang menyegarkan, atau kita akan menjadi seperti sumber air kotor yang bisa melemahkan banyak orang. Mari kita hadapi, jalani, hidupi hari-hari kita dengan terus bersandar dan berharap kepada Tuhan, bahwa hati kita dekat kepada Dia, dan jangan lupa berdoa serta bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, sumber pengharapan kami yang menjadi andalan dalam semua perkara hidup ini Tuhan. Bahwa hati kami selalu melekat dekat dengan Tuhan. Banyak perkara yang kami hadapi, umat-umat Tuhan hadapi, tetapi kami memiliki jaminan kemenangan dan kepastian di dalam pengharapan kepada Engkau. Berkati juga umat-umat Tuhan, mereka yang sedang dalam kondisi sakit, ada dalam gangguan kesehatan, Tuhan lawati mereka dan teguhkan hati iman mereka Tuhan. Biar hanya Tuhan saja menjadi penolong dalam hidup mereka. Mereka menyadarkan hidupnya kepada Engkau Tuhan, dan janji-janji-Mu yang besar, yang heran itu digenapi. Tuhan sedang bekerja di antara gereja-Mu, di antara umat-umat-Mu Tuhan, lewat segala perkara dalam dunia ini untuk mendatangkan kebaikan, bahkan kemuliaan Tuhan biar dinyatakan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan dihadapi dunia ini. Saya berdoa buat para pemimpin bangsa kami Tuhan, mereka yang sungguh-sungguh, mereka yang serius sedang menangani pandemi ini. Tuhan kasih hikmat, Tuhan beri kekuatan, Engkau nyatakan Tuhan kuasa-Mu lewat para pemimpin bangsa ini Tuhan, sehingga masalah-masalah yang terjadi di bangsa ini boleh cepat terselesaikan. Umat-umat Tuhan juga seluruh warga masyarakat bangsa ini Tuhan boleh mengambil bagian untuk proses percepatan penanganan COVID-19. Terima kasih, jemaat-jemaat Tuhan juga semakin bertumbuh dalam iman mereka. Mereka mengalami kasih karunia Tuhan justru di masa-masa yang sukar saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Engkau yang melangkah berjalan di depan kami. Kami melihat pembelaan Tuhan dan penyertaan Tuhan hari ini bagi kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.